Nostalgia Jose Mourinho berakhir dengan kekalahan 1-0. Chelsea berhasil mengalahkan Benfica di kandang ya, Stamford Bridge di group stage Champions League. Walaupun permainannya cukup nyaman di babak pertama, tapi kita agak shaky di akhir-akhir babak kedua. Tapi karena memang intensitas penyerangan Benfica itu lebih tinggi di babak kedua ya. Setelah ketinggalan 1-0, Jose Mourinho mengubah taktiknya, memasukkan banyak pemain midfield dan menjadi ancaman buat Chelsea. Tapi untungnya Chelsea berhasil mempertahankan kedudukan 1-0 sampai akhir ya. Ini berbeda dengan beberapa game sebelumnya. Tapi lagi-lagi kita mendapatkan kartu merah. 3 kali kartu merah in a row ya dalam 3 match terakhir. Ini menjadi concern yang valid, sangat harus segera diadres oleh Enzo Maresca mengenai tim ini. Apakah kebiasaan kartu merah ini akan menjadi satu bumerang untuk Chelsea ya. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Rate the Player Champions League Group Stage antara Chelsea melawan Benfica yang berakhir dengan hasil kemenangan buat Chelsea 1-0. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe ya, nyalain lonceng kalian di bawah ini supaya nggak ketinggalan video dari Bridge of Blue. Dan buat kalian juga yang baru join juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu update mengenai Chelsea di channel gue. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap join dengan gue, kita akan banyak interaksi di sana. Nah, sebenarnya secara setup game gue agak ragu dengan pertandingan kali ini ya. Kelihatannya Maresca sudah menyerah gitu ya. Kalau dilihat dari starting 11-nya, kita memainkan Bonanote, terus juga Terry George, terus juga Badiashile di bagian belakang. Ini membuat keraguan yang sangat tinggi buat gue saat menghadapi tim dari Jose Mourinho ini. Tapi memang Benfica sendiri belum memiliki engine yang bisa membangun serangan dengan sangat baik sampai saat ini setelah ditinggal Di Maria kemarin. Dan juga untungnya para defender lainnya Benfica di pertandingan kali ini agak shaky ya. Rios yang biasanya bermain sangat baik, terus juga Antonio Silva yang biasanya bermain sangat baik, juga kipernya Dubrin ya berarti ya yang bermain juga kelihatannya agak shaky di pertandingan kali ini. Entah mungkin mereka agak punya memori jelek ya saat menghadapi Chelsea, terutama di kandang di Stamford Bridge. Dan ini membuat keuntungan buat Chelsea. Di babak pertama di menit 30 ya, Alejandro Garnacho berhasil mengirimkan bola ke tengah opposite box, kotak penaltinya Benfica, dan disamber oleh Rios dan berakhir gol untuk Chelsea ya. Ini kembali lagi set up play yang dimainkan oleh Chelsea ini menurut gue sangat baik di babak pertama. Antara lini tengah dan lini depan ini juga punya chemistry yang cukup baik ya, terutama di bagian flank. Bagaimana Maresca bisa memasang Garnacho dan Pedro Neto, dan dua-duanya ini perform di pertandingan kali ini ya, terutama Pedro Neto ini yang bermain sangat baik selama 90 menit. Dan menurut gue apa yang terjadi di pertandingan kali ini cukup membuat happy ya, karena ini comeback yang kita nanti-nanti, kemenangan yang sudah lama kita tunggu, hampir 1 bulan kita tidak memenangkan pertandingan, dan ini membuat modal penting bagi squad Chelsea untuk menghadapi Liverpool di akhir pekan ini ya. Dan Liverpool sendiri di pertandingan group stage ini kalah melawan Galatasaray 1-0 setelah penalti yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Osimhen, mengalahkan Alisson Becker, dan Alisson Becker juga cedera. Jadi semoga aja di akhir pekan ini kita bisa melawan squad Liverpool yang tidak full squad ya, karena ada beberapa pemain cedera yang terjadi di minggu ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana pertandingan melawan Benfica ini? Coba tulis di kolom komen ya. Gue sendiri menilai ini merupakan reset yang cukup baik buat Chelsea setelah kemarin kita mendapatkan rentetan hasil buruk yang benar-benar sangat mengecewakan ya. Bagaimana kartu merah 2 kali dalam 2 minggu. Ini menjadi momok buat Chelsea, walaupun di pertandingan ini kita mendapatkan kartu merah, tapi untungnya itu di menit 90+6 ya, injury time, karena ada 2 kali kartu merah yang didapatkan oleh Joe Pedro. Padahal Joe Pedro ini masuk di menit 60, dan ini benar-benar mengecewakan menurut gue ya. Dan semoga Joe Pedro bisa segera berbenah. Kita pengen lihat Joe Pedro yang kita temui di awal-awal dia datang ke Chelsea ya, bagaimana dia bisa langsung nyetel, mendapatkan gol, assist, dan lain-lain. Dan ini menjadi PR penting buat Joe Pedro. Gue semoga aja berharap Joe Pedro ini nggak cepat puas ya dengan raihan yang dia dapatkan di awal-awal kedatangannya di Chelsea, sehingga dia menjadi lazy player gitu. Kelihatannya sih tadi ya, mungkin gue nggak tahu lah ya. Kadang-kadang pemain ini ada kecenderungan saat mereka memang fitnessnya berkurang, mereka merasa nggak baik-baik aja, tapi tetap dipaksa main. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, supaya mereka bisa disuspend atau memang secara official tidak dimainkan gitu. Jadi, tapi semoga aja Joe Pedro tidak memikirkan hal tersebut saat mendapatkan kartu merah ini ya. Secara overall di pertandingan kali ini menurut gue tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Chelsea, terutama backline 4-nya itu bekerja dengan sangat baik di pertandingan kali ini, mengamankan seluruh serangan yang dibangun oleh Benfica.
Kemudian juga secara physicality, para pemain Chelsea ini begitu hadir di pertandingan kali ini ya, bermain dengan sangat keras, dengan sangat agresif, dan ini yang gue suka. Chelsea kelihatannya sudah kembali ya, dengan permainan high level intensity-nya ini membuat Benfica sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan terutama di babak pertama, dan ini menjadi modal penting juga buat kita untuk menghadapi Liverpool, karena Liverpool juga salah satu tim yang memiliki physicality attendance yang sangat baik di Premier League ya. Jadi semoga aja dengan kemenangan ini kita bisa punya modal dan spirit serta moral yang tinggi untuk menghadapi Liverpool di akhir pekan ini ya. Kita mulai aja langsung ke the player. Untuk goalkeeper ya, Robert Sanchez ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini, karena memang kehadirannya Robert Sanchez ini menurut gue cukup signifikan mempengaruhi hasil dari pertandingan ini, karena dari babak pertama itu ada beberapa peluang Benfica yang sangat tipis ya untuk menjadi gol, tapi untungnya Robert Sanchez dengan sangat cerdik bisa menghalau bola tersebut. Bahkan beberapa kali kesempatan ya di babak kedua itu juga ada attempt dari Benfica yang cukup membahayakan gawang Chelsea ya. Tapi untungnya Robert Sanchez bekerja dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Robert Sanchez berhasil mengamankan gawang Chelsea dan mendapatkan clean sheet sampai akhir pertandingan. Buat backline 4, ini duo center back kita ada Badiashile dan Trevoh Chalobah yang botak ya di pertandingan kali ini. Ini gue akan kasih box hijau buat kedua pemain, karena Badiashile ini kelihatannya cukup ready untuk menghadapi game melawan Liverpool. Gue berharap semoga Badiashile ini bisa fit ya dan kembali mendapatkan performa terbaiknya setelah kemarin dia cukup frustasi di pertandingan lawan Brighton ya, marah-marah dan mendapatkan kartu kuning, tapi dia balas dengan penampilan terbaiknya di pertandingan lawan Benfica ini. Clearance-nya yang cukup baik, terus juga cover ball-nya, coverage areanya juga yang menurut gue baik banget di pertandingan kali ini, membuat Benfica kesulitan untuk mengembangkan permainan. Trevoh Chalobah juga sama, 90 menit dimainkan, karena dia nggak akan bermain melawan Liverpool, tapi dia cukup baik ya, sangat baik malah untuk menyelesaikan tugasnya di pertandingan kali ini. Dan buat di left wing, ini ada Marco Correa yang selama ini kita pandang sebagai best left back in the world, dan di pertandingan kali ini dia kembali ya, setelah beberapa pertandingan kemarin dia sempat drop, performanya nggak cukup baik untuk mengangkat Chelsea. Tapi di pertandingan kali ini Marco Correa kembali hadir ya, dia kembali mengeluarkan intensitas yang cukup tinggi menurut gue di pertandingan kali ini, secara physicality, secara agresivitas, dan juga clearance ball yang sangat baik di pertandingan kali ini. Gue akan kasih box hijau buat Marco Correa. Malo Gusto walaupun nggak banyak impact ke penyerangan, tapi secara defense gue akuin Malo Gusto di pertandingan kali ini bermain sangat baik. Ball stopping yang dilakukan oleh Malo Gusto ini sangat krusial saat build up yang dilakukan oleh Benfica ya. Beberapa kali dia tuck in buat tackle, itu juga menjadi catatan penting buat gua sebagai right back, bagaimana agresivitasnya Malo Gusto ini sangat tinggi di pertandingan kali ini, dan gue sangat suka right back atau para pemain wing back ini yang bermain dengan sangat agresif, sangat physicality, ini menunjukkan bahwa mereka tahu apa pentingnya posisi mereka di pertandingan kali ini. Gue akan kasih box hijau buat Malo Gusto. Dan duo powerhouse kita, Moises Caicedo dan Enzo Fernandez, di pertandingan kali ini bermain sangat baik. Moises Caicedo seperti biasa, maju mundur, bertahan ya, menghalau bola, membangun serangan. Dan ditemani oleh Enzo Fernandez, bermain di posisi nomor 8 ini kelihatannya dia sangat nyaman ya, bagaimana dia bisa mengalirkan bola, melakukan passing-passing panjang. Dan ini sebenarnya yang style of play seperti ini sebenarnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Enzo Fernandez ya. Dan gue berharap semoga Enzo Maresca ini sudah lock positionnya Enzo Fernandez, karena memang posisi terbaik Enzo Fernandez menurut gue adalah posisi nomor 8. Bagaimana dia bisa mengembangkan permainan, grow into the game ya, dia bisa melihat posisi teman-temannya jauh lebih baik dibandingkan dia bermain di posisi nomor 10. Dan gue berharap semoga di kedepannya Enzo Fernandez ini akan tetap dimainkan di posisi nomor 8. Dan kelihatannya Enzo Fernandez juga sudah menemukan fitnessnya ya. Kelihatan di pertandingan ini dia tidak lagi loyo, dia punya physical presence yang menurut gue cukup penting di pertandingan kali ini. Buat Moises Caicedo dan Enzo Fernandez akan gue kasih box hijau kedua pemain ini, karena memang performanya di pertandingan ini cukup penting ya, dan sangat krusial menurut gue untuk memenangkan pertandingan ini. Buat 3 pemain di depan, ini ada Alejandro Garnacho, Buonanotte, dan Pedro Neto. Buonanotte gue tahu dia adalah pemain muda ya yang dimainkan, tapi ini ya juga yang mungkin gue nggak bisa menyalahkan Buonanotte sepenuhnya. Ini juga keputusan dari Enzo Maresca untuk memainkan dia setengah babak. Tapi kehadiran dia dari babak pertama ini nggak cukup punya impact menurut gue ya. Nggak bisa membangun serangan, nggak punya link up play, tidak bermain dengan sebagai tim, dia hanya bermain secara individu. Memang secara skill individu gue melihat Buonanotte ini bisa punya potensi gitu. Tapi kalau dia terus bermain secara sendiri, dia terisolir gitu ya, dia tidak akan bisa mengembangkan permainannya, dan itu akan membawa efek yang cukup buruk ya buat Buonanotte ke depannya, karena dia harus segera menemukan link up play-nya, dia harus segera bisa membuat opsi permainan sehingga bola bisa mengalir dan dia bisa menciptakan peluang untuk
Chelsea di pertandingan berikutnya ya. Jadi gue akan kasih box merah buat Buonanotte dan semoga aja dia bisa belajar walaupun dia masih muda. Tapi seorang pemain itu harus siap ya, walaupun masih muda atau seperti apapun ketika diturunkan sebagai starting line up itu harus bisa memberikan yang terbaik dan juga harus bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemain Chelsea. Dan gue belum lihat itu di Buonanotte walaupun dia punya skill, dia punya movement, tapi memang secara positioning dan link up play, gue belum melihat Buonanotte ini bisa menjadi level pemain yang diandalkan buat Chelsea. Alejandro Garnacho, dari awal, dari match preview gue udah bilang Alejandro Garnacho ini harus di starting line up karena punya potensi untuk membantu Chelsea memenangkan pertandingan, dan bener aja di pertandingan kali ini. Crossing dari Pedro Neto dari sisi kanan ya, itu ke sebelah kiri dan bisa dimanfaatkan dengan crossing keras ya dari Alejandro Garnacho ke far post, tapi untungnya menyentuh Rios ya, disamber oleh Rios dan menjadi gol. Tapi gue melihat ada beberapa habits ya Alejandro Garnacho yang terjadi di pertandingan kali ini ya. Keputusannya, decision making yang belum matang dari Alejandro Garnacho ini cukup membuat frustasi ya. Bagaimana dia membawa bola ke depan, menendang saat atau mengoper saat temannya belum siap. Ini juga harus segera diantisipasi oleh Alejandro Garnacho karena bisa jadi kebiasaan dia yang tidak punya end product atau hasil akhirnya ini bisa merugikan buat Chelsea ya. Dan gue melihat Enzo Maresca semoga aja dia bisa menilai secara fair ya dan mengembangkan kemampuan Alejandro Garnacho ini. Karena secara speed, pengalaman, terus juga skill, gue yakin Alejandro Garnacho ini bisa jadi something untuk Chelsea. Tinggal bagaimana pelatih dan pemain ini mau bekerja sama untuk lebih mengembangkan lagi permainannya. Karena gue lihat secara link up play, Alejandro Garnacho ini jauh lebih baik daripada Jimmy Gittens ya. Dia bisa menemukan permainannya, performanya, terus juga dia bisa tuck in ke dalam form yang diinginkan oleh Enzo Maresca, dan ini pertanda baik juga sebenarnya buat Alejandro Garnacho. Dan kemampuan dia untuk mendribbling bola, cutting inside dan melakukan penetrasi ini juga menjadi satu kelebihan dari Alejandro Garnacho ya. Jadi gue akan kasih box hijau buat Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini karena dia berhasil menciptakan assist yang menjadikan gol bunuh diri, dan impact dia juga di lini depan cukup terasa di babak pertama ya. Pedro Neto bermain 90 menit, workload-nya luar biasa, terus juga cutting inside-nya juga luar biasa. Beberapa kali peluang dia buat ya sendiri, dia mendobrak pertahanannya Benfica, crossing-nya juga sangat baik ya. Cuma sayang memang belum ada pemain yang bisa menyambar crossing-nya Pedro Neto, tapi secara akurasi dan secara skill menurut gue Pedro Neto ini udah more than ready lah untuk menjadi pemain yang bisa memberikan impact signifikan di Chelsea ya buat musim ini. Dan juga secara fisik yang wow, luar biasa, sangat fit ya. Bermain terus menerus 90 menit di beberapa pertandingan terakhir, tidak memperlihatkan bahwa dia kelelahan, dan ini menjadi spirit tersendiri ya buat para pemain juga untuk mengimbangi permainannya Pedro Neto ya. Kecepatannya juga, terus juga dia juga bisa kembali ke belakang gitu ya untuk membantu defense, dan ini pemain yang sangat multifungsi menurut gue, dan ini akan menjadi modal penting juga buat Pedro Neto bermain melawan Liverpool di pertandingan akhir pekan nanti ya. Gue akan kasih box hijau buat Pedro Neto di pertandingan kali ini karena memang setup game yang dia mainkan sejak awal, bagaimana dia bisa grow into the game, ini juga cukup menjadi highlight gue ya di pertandingan kali ini. Dan semoga aja para pemain muda yang dimainkan bisa mencontoh bagaimana Pedro Neto ini bisa feel the game, terus dia bisa juga adjustment di dalam pertandingan saat dia tidak bisa melakukan cutting inside, dia berlari ke tengah dan mencari opsi lain untuk mendapatkan bola, dan ini bisa banget menjadi contoh buat para pemain muda yang mungkin masih kebingungan untuk mengembangkan permainan dalam pertandingan ini ya. Buat posisi nomor 9 ya, Terrick George dimainkan dari awal. Ini gue juga cukup mempertanyakan kenapa Enzo Maresca tidak mempercayakan kepada Mark Guehi ya. Mungkin teman-teman semua bisa kasih opini kalian di kolom komen, atau mungkin ada informasi mengenai Mark Guehi, apakah masih cedera atau seperti apa. Tapi yang gue baca tidak ada informasi cedera dari Mark Guehi ya, tapi tidak dimainkan. Gue juga mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi antara Mark Guehi dan Enzo Maresca. Dia lebih memilih Terrick George yang dimana beberapa pertandingan kemarin sebenarnya nggak punya impact juga ya, tapi di pertandingan kali ini pun kita bisa melihat bagaimana Terrick George ini nggak punya impact sama sekali. Bahkan gue nggak melihat dia dari babak pertama mendapatkan bola, nggak melihat dia membuat ruang gitu menjadi opsi pilihan serangan. Gue melihat Terrick George ini kalau dia nggak bisa step up atau dia mengembalikan performanya seperti kemarin ya, mungkin dia juga sempat down karena tidak jadi pindah dan lain. Tapi man, Terrick George, lu tuh masih muda. Maksud gue lu nggak perlu risau gitu mengenai masa depan lo. Yang penting lo fokus bermain dengan sangat baik gitu ya. Terus menjadi seorang pemain yang memang dibutuhkan tim. Pada saat ini kita butuh striker. Ya lo delivered sebagai striker, membuat GA, membuat opsi. At least lo bisa memberikan kontribusi dan impact di pertandingan. Itu menurut gue jauh lebih baik daripada hanya meraung-raung pengen bermain, pengen mendapatkan menit bermain. Dan itu yang sekarang sudah diberikan oleh Enzo Maresca buat Terrick George ya. Dia ingin mendapatkan menit bermain. Dari awal musim dia selalu dimainkan. Dan kita lihat hasilnya ternyata nggak seperti yang mungkin diharapkan gitu ya. Dan ini gue berharap semoga Terrick George bisa segera
mengintrospeksi diri ya dan meningkatkan permainannya, karena memang di pertandingan ini gue nggak melihat impact atau posisi atau apapun yang dihasilkan oleh Derrick George sebagai end product ya. Jadi akan gue kasih box merah buat Derrick George di pertandingan kali ini. Nah, buat para pemain pengganti ada George Acempong, Rhys James, dan Esteva Williams. Akan gue kasih box kuning karena memang mereka bermain tidak cukup lama ya, hanya masuk dari menit 70 atau 80 gitu. Tapi Esteva Williams berhasil menunjukkan skillnya di pertandingan kali ini ya, bagaimana dia mendribbling bola dari tengah, dia berhasil mencoba melewati beberapa pemainnya Benfica, terus juga dia melakukan cutting inside yang cukup berbahaya ya, movement-movementnya dari Esteva Williams ini yang kelihatannya harus dicoba lagi di beberapa pertandingan ke depan untuk dijadikan starting 11 untuk beberapa pertandingan ke depan ya, karena dia punya banget potensinya, dia punya skill, dia punya positioning, dia punya combination play juga yang baik ya dengan para pemain, dan ini harus dicoba oleh Enzo Maresca menurut gua. Jimmy Gittens, ini gua akan kasih box merah ya di pertandingan kali ini, masuk di menit-menit ke-70 tapi nggak punya impact sama sekali. Justru permainan di posisi kiri ini menjadi down setelah masuknya Jimmy Gittens ya, menggantikan Alejandro Garnacho. Lagi-lagi dia terisolir, tidak bisa mengembangkan permainan, nggak bisa melakukan combination play, adjustment-nya juga jelek ya. Jadi ini benar-benar harus segera diperbaiki oleh Jimmy Gittens, dan gue berharap semoga Jimmy Gittens ini nggak jauh lebih buruk daripada Madueke ya. Madueke malah justru semakin bersinar di Arsenal, tapi sayangnya dia cedera. Tapi ya kita lihatlah Jimmy Gittens ini apakah bisa bertahan di Chelsea ya dengan situasi saat ini yang terjadi. Kalau misalnya memang dia nggak bisa mengimprove permainannya, ini akan menjadi red alert buat Jimmy Gittens ya. Dan mungkin juga nanti board bisa mengintrospeksi diri bagaimana keputusan yang mereka ambil ya untuk menarik Jimmy Gittens ini juga menjadi salah satu warning juga gitu. Ternyata dari seluruh keputusannya itu nggak seluruhnya juga bisa menghasilkan end product yang baik gitu ya. Gue akan kasih box merah buat Jimmy Gittens di pertandingan kali ini. Joe Pedro, ini juga gue akan kasih box merah, nggak punya impact di pertandingan kali ini. Justru mendapatkan kartu merah ya dengan hal yang nggak penting banget. Dan seperti yang gue bilang di awal video, semoga aja kartu merah yang didapatkan oleh Joe Pedro ini bukan karena kesengajaan ya, karena dia merasa mungkin fitnessnya kurang fit, jadi dia berusaha untuk libur dulu dari pertandingan ya. Gue semoga aja nggak seperti itu. Tapi ya Joe Pedro yang gue lihat di awal-awal kedatangannya ke Chelsea ini sekarang cukup berubah ya. Dia permainannya declining dari beberapa game kemarin ya, walaupun sempat menjadi opsi, tapi di pertandingan kali ini dia sama sekali tidak hadir, dia tidak kelihatan, justru dia malah mendapatkan kartu merah gitu. Memang ada peluang saat Enzo Fernandez melakukan build up counter attack ya, Joe Pedro ini kelihatannya bisa mendapatkan bola dan menciptakan sesuatu gitu, tapi Enzo Fernandez lebih memilih untuk memberikan bola ke Jimmy Gittens. Mungkin ada pilihan untuk membangkitkan rasa percaya diri seorang pemain, kita juga nggak tahu ya keputusannya. Tapi mungkin itu yang membuat Joe Pedro kecewa ya, kesempatan besar tersebut terlewatkan. Tapi apapun itu, harusnya Joe Pedro nggak boleh berlarut-larut ya, dia harus segera keluar lagi dan memberikan pemain terbaik ya. Tapi dengan kartu merah ini menjadi warning juga ya, kita bisa menjadi flag juga buat Enzo Maresca. Ini ada satu lack disiplin yang terjadi di para squad ini dan kelihatannya harus ditindak tegas gitu, karena kartu merah dalam 3 pertandingan beruntun itu menurut gue cukup aneh, dan ini harus segera diadres oleh Enzo Maresca di pertandingan berikutnya ya. Nah itu dia Red the Player versi gue. Silakan tulis di kolom komen menurut kalian kira-kira siapa pemain yang harus mendapatkan box merah, kuning, atau hijau, atau bahkan biru. Kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Untuk overall secara setup game, di awal gue bilang gue cukup ragu ya, tapi ternyata cukup efektif dimainkan oleh Enzo Maresca. Bagaimana setup game kita dari awal pertandingan ini bisa meredam permainannya Benfica ya, sehingga kita bisa menciptakan gol dan bermain cukup nyaman sampai akhir babak kedua. Walaupun sempat shaky di akhir babak kedua, tapi ya itu memang secara intensitas Benfica menaikkan intensitas serangan ya dengan memasukkan para pemain tengah, dan ini menjadi catatan juga. Tapi yang penting adalah kita tidak kecolongan di akhir-akhir babak kedua seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dari setup play, dari build up, open play, semua bisa ditanggulangi oleh para pemain Chelsea ya. Buat adjustment game, ini gue akan kasih box hijau juga, walaupun memang ini rada berat ya. Tapi pilihan pemain yang dilakukan oleh Enzo Maresca untuk mengamankan kemenangan 1-0 ini cukup baik. Setelah Malo Gusto diganti Rhys James, terus juga Acempong juga yang bermain dengan cukup baik di pertandingan kali ini ya. Esteva Williams yang memiliki impact yang cukup signifikan. Sayang Jimmy Gittens dan Joe Pedro ini belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk lift up the game ya di pertandingan kali ini. Combination play, ya ini secara overall mungkin gue bisa bilang cukup baik ya. Gue akan kasih box kuning buat combination play. Walaupun gue nggak puas, tapi memang pilihan atau opsi-opsi yang available ini cukup limited ya. Jadi cukup sulit buat Enzo Maresca ini memainkan para pemain terbaiknya dan kombinasi taktikal yang bisa lebih meningkatkan performa permainan gitu. Tapi dengan adanya pemain yang sekarang dan apa yang ditunjukkan oleh Enzo Maresca, ini juga
sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi akan gue kasih box kuning buat combination play. Nah, itu dia review atau analisa gue mengenai pertandingan Champions League Group Stage antara Benfica melawan Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea ya 1-0 di Stamford Bridge. Silahkan tulis di kolom komen opini kalian, apa saja yang bisa kalian highlight atau takeaways apa yang bisa kalian ambil dari pertandingan kali ini ya. That's it video buat hari ini. Thank you for watching. Kita akan melawan Liverpool di Premier League di akhir pekan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dukung Chelsea. Kalian juga yang suka sama video ini jangan lupa buat likes dan komen juga ya. Dan subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan video dari Bridge of Blue. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono supaya nggak ketinggalan update mengenai berita-berita Chelsea ya. Tetap dukung Chelsea, one will always be blue, up to Chelsea.